Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sesuai dengan janji saya di minggu lalu bahwa di minggu ketujuh saya akan mengadakan kuis yang terdiri atas 15 soal, terbagi atas 10 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan esai. Kita mulai kuisnya, silakan Anda jawab nanti di link Google Form yang sudah disediakan dan saksikan video ini baik-baik karena semua pertanyaan ada di sini. Pertanyaan pertama. Hambatan yang terjadi karena keadaan stratifikasi sosial antara komunikator dan komunikan yang tak seimbang, sehingga komunikasi tersendat dalam kecocokan topik pembicaraan disebut sebagai A. Hambatan psikologis, B. Hambatan fisiologis, C. Hambatan ekonomis, D. Hambatan sosiologis. Pertanyaan 2. Kasus relawan Joko Widodo yang melaporkan Najwa Shihab ke kepolisian karena dianggap menghina Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atas wawancara dengan kursi kosong di studio merupakan aplikasi persepsi A. Persepsi bersifat dugaan, B. Persepsi bersifat aplikatif, C. Persepsi bersifat imajinatif, D. Persepsi bersifat disintegratif. Pertanyaan 3. Model yang menyatakan komunikasi dilakukan secara tatap muka, bertemu fisik, dan dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga antara sender dan receiver akan merepresentasikan nilai budaya dan sosialnya saat berbicara disebut model A. Harold Laswell, B. Gudikun dan Kim, C. Defler, atau D. Wilbur Scram. Pertanyaan 4. Orang yang mula-mula menyampaikan isi pernyataan kepada orang lain disebut kecuali A. Komunikator, B. Receiver, C. Sender, D. Encoder. Pertanyaan 5. Dahulu waktu kecil, Robi takut melihat ondel-ondel karena dianggap sebagai boneka raksasa dan monster. Kini setelah dewasa, Robi tidak takut lagi melihat ondel-ondel karena sudah mengetahui bahwa ada orang di balik ondel-ondel itu yang mengendalikan ondel-ondel. Contoh kasus ini menunjukkan persepsi bersifat A. Persepsi sosial, B. Persepsi fisik, C. Persepsi rohani, D. Persepsi evaluatif. Pertanyaan 6. Berikut adalah prinsip-prinsip komunikasi kecuali A. Komunikasi menembus ruang dan waktu, B. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan, C. Komunikasi adalah suatu proses simbolik, D. Komunikasi harus melibatkan lebih dari 2 orang. Pertanyaan 7. Kebutuhan dan motivasi orang untuk berkomunikasi itu berbeda-beda, dan bentuk kebutuhan itu berhierarki. Demikian yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Kebutuhan manusia di peringkat kedua adalah A. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, B. Kebutuhan akan aktualisasi diri, C. Kebutuhan akan cinta kasih atau affection needs, atau D. Kebutuhan akan keamanan safety needs. Pertanyaan 8. Fungsi komunikasi yang ditujukan dengan bergabungnya seseorang pada komunitas tertentu yang mempunyai kecocokan pandangan hidup, hobi, dan kegiatan sehingga menjadikan kelompoknya itu untuk berbagi rasa disebut A. Fungsi komunikasi ekspresif, B. Fungsi komunikasi instrumental, C. Fungsi komunikasi ritual, D. Fungsi komunikasi sosial. Pertanyaan 9. Model komunikasi di mana digambarkan dengan kebutuhan sinyal begitu penting dan latar belakang pengalaman dari pelaku komunikasi yang akan mempengaruhi keberhasilan komunikasi itu sendiri antara sender dan receiver disebut model A. Model Weber-Scram 1, B. Model Shannon dan Weaver, C. Model Weber-Scram 2, D. Model Weber-Scram 3. Pertanyaan 10.
Hal hambatan yang terjadi karena keadaan kesehatan mental antara komunikator dan komunikan tidak seimbang sehingga komunikasi tak berjalan lancar disebut hambatan. A. Hambatan fisiologis, B. Hambatan psikologis, C. Hambatan semantik, D. Hambatan fisik. Kita berlanjut kepada soal esai. Soal esai pertama, jelaskan perbedaan antara model komunikasi Harold Laswell dengan model komunikasi Defler. Soal esai kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan hambatan fisik dalam berkomunikasi dan berikan contoh kasusnya dengan jelas dan detail. Soal esai 3. Salah satu prinsip dalam persepsi sosial adalah persepsi bersifat selektif. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan hal itu dan berikan contoh kasusnya secara detail. Soal esai 4. Salah satu prinsip komunikasi adalah pernyataan komunikasi bersifat irreversible. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal itu dan berikan contoh kasusnya dengan detail. Soal esai 5. Fungsi komunikasi bagi kehidupan manusia adalah salah satunya fungsi komunikasi ekspresif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal itu dan berikan contohnya. Demikian teman-teman soal kuis yang harus Anda kerjakan, terdiri atas 15 soal. Saya berikan waktu hanya 1 jam, silakan mengerjakan dan berikan jawabannya di link Google Form yang sudah saya share di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.